Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun kalian sedang di rumah saja dan belajar daring. Oke, kali ini bertemu lagi bersama Ibu untuk melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu penginderaan jauh. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang materi manfaat dan ciri-ciri citra penginderaan jauh. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama ada manfaat citra penginderaan jauh. Nah, manfaat citra penginderaan jauh sendiri memiliki berbagai macam manfaat di berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang yang dapat memanfaatkan citra penginderaan jauh antara lain ada 5. Yang pertama, di bidang meteorologi, yang kedua, di bidang hidrologi, yang ketiga, di bidang geologi, yang keempat, di bidang geomorfologi, dan yang kelima, di bidang oseanografi. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Yang pertama, bidang meteorologi atau bisa disebut cuaca. Manfaat-manfaat yang dihasilkan dari citra di bidang meteorologi yaitu yang pertama, untuk mengamati kondisi iklim suatu wilayah. Jadi, dengan menggunakan citra penginderaan jauh, kita dapat mengamati suatu kondisi iklim di suatu wilayah tersebut. Yang kedua, untuk membantu proses analisis dan peramalan cuaca. Nah, dimaksud untuk membantu proses analisis dan peramalan cuaca ini, yaitu kita dapat mengetahui perkiraan cuaca yang akan terjadi satu hari sebelumnya atau satu hari yang akan datang akan cuaca seperti apa. Yang ketiga, untuk mengamati sistem pola angin. Nah, dengan adanya citra penginderaan jauh, kita juga dapat mengamati sistem pola angin yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan yang terakhir, ada untuk mendapatkan pemodelan cuaca dan iklim untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh citra penginderaan jauh untuk mengetahui arah angin di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Ini di bulan September tahun 2009. Oke, kita lanjut ya. Nah, di yang kedua yaitu ada bidang hidrologi atau biasa disebut bidang perairan. Manfaat citra di bidang hidrologi sendiri diantaranya yang pertama untuk melakukan pemantauan terhadap das atau daerah aliran sungai. Jadi, kita dapat melihat dari citra tersebut bagaimana bentuk das atau arah das yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk yang manfaat kedua, untuk memetakan daerah rawan banjir. Nah, ini sangat bermanfaat sekali tentunya. Dengan adanya citra, kita dapat melihat di mana daerah-daerah yang rawan banjir dan kita dapat menentukan titik-titik mana untuk dijadikan jalur evakuasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk das, gradien aliran sungai, arah aliran, serta kecepatan aliran sungai. Tentu saja, dengan adanya citra ini, kita dapat mengetahui bentuk das, daerah aliran sungai, terus juga aliran-aliran serta kecepatan aliran sungai tersebut. Nah, ini salah satu contohnya kita dapat melihat daerah aliran sungai. Yang selanjutnya, yaitu ada di bidang geologi atau bisa disebut dengan bidang batuan. Manfaat citra penginderaan jauh di bidang geologi ini yang pertama, manfaatnya untuk menentukan struktur batuan pada suatu wilayah. Jadi,
kita menggunakan citra itu dapat mengetahui atau dapat menentukan suatu struktur batuan pada suatu wilayah, dapat dibedakan. Yang kedua ini adalah untuk memantau daerah yang rawan bencana geologis, contohnya rawan longsor. Ini tentu sangat penting sekali ya, bermanfaat sekali tentunya. Citra tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau daerah-daerah yang rawan longsor. Dan ini berguna untuk manfaatnya juga untuk pemerintah, untuk wilayah-wilayah sekitar agar mengetahui di mana saja letak-letak lokasi yang rawan longsor. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan mineral tanah. Nah, citra sendiri dapat bermanfaat untuk di bidang geologi ini untuk menentukan kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, ini adalah salah satunya yang sangat bermanfaat di bidang geologi. Nah, ini adalah contoh struktur batuan di wilayah yang dipantau oleh citra. Nah, yang selanjutnya ada bidang geomorfologi atau bisa disebut juga bentuk muka bumi. Nah, manfaat citra di bidang geomorfologi ini diantaranya yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dan bentuk muka bumi. Pasti kita butuh ya yang namanya melihat bentuk muka bumi karena kita nggak bisa lihat dari atas secara keseluruhan. Makanya citra penginderaan jauh ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan kita bagaimana tampilan atau karakteristik dan bentuk muka bumi ini. Dan tentunya kita dapat mengetahui tanpa harus melihat dari atas. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk, panjang, dan arah dari lereng. Nah, untuk manfaat citra yang kedua di bidang geomorfologi ini dapat mengetahui panjang dan arah dari lereng. Maksudnya di sini, citra tersebut dapat kita memperkirakan panjang dan kemiringan lereng itu berapa dari citra tersebut. Karena di citra tersebut kita dapat memperkirakan dengan bayangan tinggi. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui berapa panjang dan tingginya suatu lereng. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan ketinggian pada suatu wilayah. Nah, ini juga sama. Dengan adanya citra penginderaan jauh, kita dapat mengetahui suatu ketinggian wilayah dan dapat dibedakan dengan wilayah lainnya, yaitu kita dapat melihat citra tersebut dari bayangan citra tersebut atau dari suatu rona. Maka dari itu kita dapat membedakan ketinggian pada suatu wilayah. Nah, ini adalah contoh mengetahui karakteristik bumi atau perbedaan suatu wilayah tinggi. Nah, ini yang kuning ini tuh dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Nah, ini dataran tinggi, dataran tinggi. Oke, kita next ke yang terakhir. Yang terakhir ini adalah bidang oseanografi atau laut. Di antaranya manfaat dari citra penginderaan jauh untuk bidang oseanografi ini, yang pertama untuk mengamati peristiwa pasang surut dan gelombang laut. Yang kedua, untuk mengamati perubahan garis pantai pada erosi atau sedimentasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui arah atau pola arus laut. Dan yang keempat, untuk mengetahui potensi sumber daya laut pada suatu wilayah. Nah, sangat banyak sekali bukan manfaat-manfaat yang dapat digunakan oleh bidang oseanografi dari citra tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh
perubahan garis pantai ya. Nah, awalnya itu garis pantainya di sini, tapi lama-kelamaan kalau pasang bisa nyampe sini, kalau misalnya surut bisa di sini. Bisa terlihat ya dari gradasi warnanya sendiri. Oke, kita next ke materi yang selanjutnya. Nah, dalam kegiatan interpretasi citra, kita dapat mengamati citra melalui ciri-ciri yang terdapat pada citra tersebut. Nah, ciri-ciri citra tersebut ada 3. Yang pertama ada citra spektral, yang kedua ada citra spasial, dan yang ketiga ada citra temporal. Citra spektral ini dapat diartikan sebagai tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. Dalam ciri spektral, maka unsur interpretasi yang dipakai yaitu rona. Masih ingat kan apa itu rona? Rona menunjukkan besar atau kecil tenaga yang dipantulkan objek, sehingga rona akan menggambarkan tingkat kecerahan suatu objek pada citra. Nah, jadi spektral itu lebih pada ke tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. Itu ciri spektral. Nah, ini salah satu contoh citra spektral. Untuk yang kuning itu bisa disebut lebih kecerahan dan yang biru ini gelap. Selanjutnya, ada ciri spasial. Oke. Ciri spasial yaitu yang berkaitan dengan keruangan dengan memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk, ukuran, tekstur, asosiasi, bayangan, pola, situs suatu objek yang terdapat pada citra. Masih ingat kan apa yang Ibu terangkan sebelumnya tentang bentuk, ukuran, tekstur, asosiasi, bayangan, pola, situs, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam ciri spasial dalam citra. Ini adalah salah satu contohnya. Kita dapat melihat kan bentuk, teksturnya seperti apa di sini. Nah, di situ kita dapat menganalisis citra tersebut. Oke, kita next ya. Nah, yang terakhir ada ciri temporal. Ciri temporal merupakan ciri pada citra di mana ada keterkaitan antara objek dengan waktu perekaman dan umur suatu objek. Nah, ciri dan contoh temporal. Ciri temporal merupakan ciri yang berkaitan dengan waktu atau saat perekaman dan umur benda. Nah, waktu, contohnya yaitu air pada citra. Foto kenampakannya gelap ketika jenis musim kemarau, tetapi cerah ketika musim hujan. Terus juga, pesawahan yang baru ditanami bibit padi kenampakannya gelap ketika musim kemarau. Karena radiasi matahari banyak terserap oleh air, sehingga pantulannya kecil. Nah, maka dari itu, ciri temporal itu hanya berkaitan dengan waktu dan umur. Nah, untuk umur sendiri, contohnya itu lereng. Pada arti lembah yang muda dibedakan dengan lereng lembah tua. Daerah aliran sungai yang belum terlalu terkikis erosi, tapi dapat dibedakan dengan das tua yang sudah lama terkikis oleh erosi. Jadi kita dapat menentukan mana yang sudah lama dan mana yang masih baru. Nah, mungkin materi dari Ibu hanya sampai situ. Jangan lupa ya, didengarkan dan juga dipahami materi yang Ibu jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan setelah ini ada tugas. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.